Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat At-Talaq ayat 23 bermakna bahwa Allah tidak hanya memberikan kemudahan atau jalan keluar kepada setiap hambanya yang mendapatkan kesulitan, yang tidak terduga atau rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang ingin kami tanyakan, seperti apa sebenarnya rezeki yang tak terduga ataupun rezeki yang tidak disangka-sangka tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki dalam surat At-Talaq. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bapak Ibu, di situ disebutkan bahawa barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan rezeki yang tidak terduga-duga. Lalu kemudian Allah berikan jalan keluar dan rezeki yang tidak terduga-duga. Itu dalam surat At-Talaq. Kalau kita baca tafsirnya, itu semuanya berhubungan dengan perceraian, Pak. Orang hari ini mengutip ayat itu, lalu tidak tahu sebenarnya ayat itu berhubungan dengan perceraian. Maka masuk dalam surat At-Talaq. Itu cerita tentang orang mencerai, tentang orang bercerai. Maksud di situ bahawa kalau orang yang bercerai tetap taat kepada Allah, tetap dia berikan nafkah kepada isteri di masa iddah, lalu dia berikan rumah kepada isteri di masa iddah, lalu dia tetap beri nafkah untuk anak-anaknya, lalu isteri pun taat pada suami walaupun sudah dicerai. Dia tidak lari dari rumahnya sebelum habis masa iddah. Dia tidak melakukan sesuatu yang menyakiti hati suaminya. Jadi bercerai tetapi tetap taat melakukan prosedur-prosedur. Maka disitulah Allah katakan pasangan suami isteri ini tetap diberikan jalan keluar yang baik, lalu diberikan rezeki yang tidak terduga-duga. Itu asal usulnya, Pak. Jadi orang hari ini kan banyak penceramah mengutip ayat ini, itu tidak baca tafsir. Tafsirnya tentang orang mencerai. Maka siapapun di antara kita yang bercerai, kalau melawan Allah, kita tidak kasih nafkah untuk isteri. Lalu kita telantarkan anak, karena benci ke isteri, anak-anak baik urina saja. Itu tunggulah, Allah akan hancurkan rezekinya. Lalu Allah akan tutup jalan keluar, dia sibuk dengan urusan yang mempersempit hidupnya. Itu asal usulnya. Lalu kalau kita luaskan maknanya di luar itu maksud tidak terduga-duga rezeki, modalnya adalah ketakwaan. Orang takwa itu tidak perlu jadi PNS. Kira-kira sederhana menalah bahasa saja. Orang kalau bertakwa, Pak, itu tidak perlu jadi PNS, tidak perlu lulus P3K, tidak perlu jadi honorer. Kemudian lakukan perintah Allah, tinggalkan larangannya, maka rezeki itu akan datang kepadanya dalam keadaan tidak terduga-duga. Mana contohnya? Tadi Maryam, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Begitu Zakaria mau hantar makanan, kana buah-buahan di ke Maryam. Siapa yang hantar? Ternyata malaikat. Kenapa? Maryam terus-terusan berada di mihrab menyembah Allah. Maka karakter ini, Pak, coba lihat kehidupan orang-orang yang alim, orang-orang yang saleh, itu paling dia duduk di pesantren penuh-penuh anak mi, kan? Dia cuma, kalau kita pikir tidak ada gaji bulanan, tidak ada gajinya, artinya tidak ada dari pemerintah dapat bantuan. Paling kalau dapat, paling buku Iqra pun aja ke baju buku Iqra-nya. Tidak ada, tapi Masya Allah, rezeki tak putus-putusnya. Ada saja yang menghantarkannya. Kadang-kadang rezeki itu bentuknya kesihatan. Orang kaya habis sakit dum, di urung po balai, hana sakit-sakit ke. Jadi dia tidak keluar uang, nanti rezeki Allah hantarkan macam-macam. Ada wali murid, di antara 1000 ada satu nanti yang menghantarkan hasil panen. Yang 999 tayu laki peng lampu medang pep-pep. Yang satu punya paham tentang rezeki, dia hantarkan ke gurunya, dia bilang sama anaknya, nak hantar ke Tengku itu, hantar ke Ustaz itu, ini ada durian, hantar, ini ada 1 ton, hantar. Oh Masya Allah Pak Guru, walaupun hari ini saya belum pernah merasakan itu. Tapi disuruh hantarkan. Padahal statusnya tidak ada apa-apa, itu karena ketakwaan. Maka orang takwa dihantarkan rezeki oleh Allah. Maka nanti level rezeki itu macam-macam. Ada yang keluar karena takwa, ada yang keluar karena syukur, ada yang keluar karena usaha. Yang paling umum itu rezeki kita, usaha tidak usaha tetap dijamin. Nah, itu contoh ketakwaan. Maka makin dekat dengan Allah,
makin mudah rezeki itu keluar. Begitu maksud daripada ayat tersebut. InsyaAllah.